Ini mata kuliah optimasi modern yang ngajar saya dengan Ibu Fitri. Saya duluan, nanti sampai mid semester, baru digantikan Bu Fitri dari pertemuan 9 sampai UAS. Ya. Akhir perkuliahan kurang lebih di akhir November, karena awal Desember kita sudah ujian akhir semester. Materi sama seperti yang pernah mengambil mata kuliah optimasi modern di tahun lalu. Terus e-learningnya itu kan ada video pembelajaran tahun lalu, belum saya hapus, belum saya timpa dengan pembelajaran hari ini, jadi silakan diakses. Sudah saya buat semua materinya di situ. Nanti recordan dari pembelajaran hari ini baru saya timpa di video pertemuan 1. Jadi kalau mau lihat yang nanti minggu depan belajar apa, silakan dilihat lagi di situ. Itu yang video tahun lalu. Kurang lebih gitu materinya. Prosedur penilaian sama ya, seperti biasa. Ada NTR, NUTS, NUAS ya. Sudah pernah semua kan ngambil kuliah Ibu ya? Namanya rasanya sudah pernah semua ini. Ada yang belum pernah kuliah dengan Ibu? Oke. Jadi nanti ada kuis tugas, jadi NTR 30%, NUTS 35%, NUAS 35%. Terus interval nilai sama ya, 86 ke atas A, 71 sampai 85 B. Kuliahnya masih mixed mode, jadi ada online, ada offline. Saya sudah pernah share jadwal kuliah offline di WA group, silakan dicek. Nanti 1 hari sebelum kuliah pasti saya remind. Kita harusnya hari ini pertemuan kedua, cuma karena minggu lalu 17 Agustus kita kan libur ya gitu. Jadi saya pengen nambah 1 kali, biar ngimbang. Biar minggu ini tetap pertemuan kedua. Karena di jadwal itu kan ada dilihat tuh, pertemuan keberapa kita offline. Kelasnya sudah diatur, jadi nggak bisa semaunya diganti, karena bisa tabrakan dengan MK yang lain. Dari yang hadir di sini, hari apa kosong ya? Hari Jumat pagi ada kosong nggak? Atau Kamis siang ada kosong? 1,5 jam saja, seperti biasa, Ibu nggak terlalu lama. Yang penting materi sesuai dengan rencana pengajaran tiap pertemuan, tersampaikan, udah cukup sih bagi saya. Kamis siang jam 1:30 ada kosong? Ada, Bu. Yang lain? Saya Kita ada bertemu. Ada kosong pada kuliah maksudnya? Ada kuliah. Kuliah apa? Kamis besok? Ini basis data, Bu. Besok ya, udah mulai? Iya. Sampai siang ya. Kalau Jumat pagi, ada yang kosong nggak? Jumat 8.30 gini aja, sampai jam 10. Ada? Ada yang kuliah? Saya kosong, Bu. Yahya kalau kuliah nggak? Jumat pagi? Kuliah juga, Bu. Ay, banyak banget Yahya kuliahnya. Habis sholat Jumat ada kuliah nggak? Kalau habis sholat Jumat kosong, Bu. Ada, Bu. Klop lah, ini susah nih, padahal orangnya cuma dikit ya. Siapa yang kosong di hari, yang ada kuliah di Kamis siang, siapa aja coba dari sini? Jam 1.30 gitu, sampai jam 3 kurang lah, 2:30-an cukup saya. Siapa tadi yang kuliah Kamis siang? Yahya tadi ya? Iya, Bu, saya, Bu. Abdi ada kuliah nggak? Kalau Kamis siang. Apa? Siang tidak. Tidak. Yosari? Nggak ada, Bu. Santi? Kosong. Sri Mustika? Kosong juga, Bu. Nadia? Kosong, Bu. Enda? Enda ada? Enda kosong, Bu. Sinyalnya. Oke, jadi tetap kuliahnya tetap biasa, Rabu jam begini. Tapi saya mau kasih tambahan aja sekali di hari Kamis besok untuk pengganti 17 Agustus. Jadi besok itu Kamis ya, jam 13.30 lah kita kuliah. Oke, link Zoom-nya yang saya share di WA Group itu terus yang dipakai selama kuliah online.
Saya lihat di jadwalnya pertemuan keempat, benerkah ya? Pertemuan keempat kita baru tatap muka. Jadi dengan saya pertemuan keempat dan ketujuh tatap muka. Pasti, karena pertemuan kelima akan ada kuis, pertemuan ke-8 ada UTS, jadi online itu. Butuh waktu panjang juga penyelesaiannya. Oke, jadi besok ya jam 13.30 ya. Kita masih online, berarti minggu depan pertemuan 3 masih online. Minggu depannya lagi, pertemuan keempat baru offline. Baik, Bu. Oke, sebelum mulai ke materi, ada yang mau ditanyakan? Seperti biasa, saya kuliah masih saya record Zoom-nya, nanti saya convert ke YouTube, saya kasih linknya di e-learning. Biar bisa diulang-ulang sih yang kurang paham. Ini sebenarnya tahun kedua mata kuliah ini dengan tujuan membantu mahasiswa yang mau cari topik tugas akhir. Metode-metode yang diajarkan di optimasi modern itu kelanjutan dari optimasi kombinatorial atau pengantar optimasi. Jadi ini lebih banyak ke komputasi perhitungannya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Kelihatan RPS-nya? Kelihatan, Bu. Jadi ini bahan kajiannya, pembelajarannya. Yang pertama pendahuluan optimasi modern, kemudian beberapa metode optimasi modern atau heuristik yang kita kenal, algoritma genetika, simulated annealing, vertical sum optimization, and colony optimization. Optimisasi sistem fuzzy, aspek praktis optimisasi, reduksi ukuran permasalahan optimasi, fase reanalysis, derivative of static displacement and stresses, kemudian turunan dari nilai eigen dan vektor eigen, turunan dari respon transient, kemudian sensitivity dari solusi optimal kepada persoalan parameter, optimisasi multilevel, pemrosesan paralel, sama optimasi multi objektif. Jadi ini yang kita pakai. Sebenarnya satu buku semua materi ini ada di buku pengantar optimasi. Kalau yang pernah download buku kuliah pengantar optimasi, kamu sudah ngambil semua belum pengantar optimasi ini? Sudah, Bu. Nah, itu berarti kelanjutannya dari situ. Kemudian, oh ya, sebelum itu cek ya di e-learning benar-benar di e-learning. E-learning pasti udah masuk ya, udah bisa diakses belum materinya, sama di SIMAK. Sudah benar belum masuk SIMAK? Karena KPSM belum ditutup, saya belum ngecek kesesuaian antara mahasiswa di sistem informasi akademik sama di e-learning. Tapi kuliah kan udah mau 2 kali, hari ini sekali, besok 2 kali. Jadi cek, terdaftar nggak di SIMAK, nanti lupa isi SIMAK-nya. Terdaftar nggak di e-learning, nanti ada yang belum pernah login e-learning sama sekali. Nanti kalau saya udah kuliah 3 kali, 4 kali, baru bilang, Bu, saya nggak pernah bisa absen. Lah, sudah berkali-kali. Materinya udah di-upload. Semua tentang kuis, ujian, UTS, semua diakses di e-learning ya. Tetap kita pakai e-learningnya walaupun kuliahnya offline. Jadi saya udah lihat jadwalnya kuis sama UTS online. Jadi nanti soalnya saya upload di e-learning seperti biasa, kalian download, jawab, dan upload kembali di e-learning masing-masing. Filenya saya minta dalam bentuk PDF, supaya nggak pecah karena saya download semua satu kelas. Jangan dalam bentuk JPEG ya. Berlembar-lembar dalam bentuk JPEG nantinya. Sudah keluar PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Oke, dari rombongan ini sedikit orang lebih enak.
Siapa yang ngambil tugas akhir semester ini? Masukin TA semua nggak di KRS ya semester ini? Belum ya? Ada yang masukin tugas Ambil, Bu. akhir nggak? Ambil. Sudah dapat topik? Sudah dapat topik belum, Nadia? Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke. Ngambil optimasi atau bidang lain? Optim, Bu. Dengan? Bupit. Oke. Yang lain sudah? Oke. Yang belum, ya lumayan untuk menambah ide. Kalau jadi dari fokuskan dulu, kalau yang belum saran saya, misalnya nggak ikut proyek dosen gitu, fokuskan dulu maunya apa, optimasi kah, graph kah, apa mau integer programming. Jadi bukan cuma luas optimasi tapi nggak tahu mau kemananya. Jadi biar nyari browsingnya fokus. Kalau mau tentang genetika, misalnya carilah browsing file-file tentang genetika seperti itu. Jadi tidak meluas kemana-mana. Nah, ini yang akan dipelajari pendahuluan metode-metode modern dalam optimasi algoritma genetika. Ini metode modern dalam optimasi. Jadi sekarang kalau dulu saya belajar ngajarnya di program linear itu metode simplex. Bagi yang sudah pernah ngambil integer programming, metode branch and bound. Itu semua disebut dengan metode klasik. Metode yang jadul, tapi tetap dipakai karena itu dasar dari kayak dasar dari problem itu simplex, dasar dari integer programming itu branch and bound, itu dasarnya konvensional atau klasik. Nah, sekarang ada modern optimisasi. Kalau yang klasik tadi yang saya sebutkan simplex dan branch and bound, kita perlu model. Harus ada formulasi model matematikanya baru bisa diselesaikan dengan metode-metode tersebut. Kelemahannya, untuk formulasi matematika tidak segampang yang kita pikirkan. Ada kasus real yang sulit sekali diformulasikan ke dalam model matematika. Kita harus mencari parameternya, harus mencari variabel, dimodelkan mana fungsi tujuan, mana set kendalanya. Kalau permodelan yang diformulasikan salah, akibatnya percuma kita mengaplikasikan metode simplex maupun branch and bound tadi. Sekarang kelebihan dari metode modern, kita tidak perlu melalui proses yang namanya formulasi matematika. Jadi dia lebih dikenal dengan metode modern atau algoritma heuristik. Kalau sering browsing atau dengar lihat-lihat skripsi mahasiswa kakak tingkatnya, ada pendekatan heuristik. Ada meta heuristik, ada heuristik. Nah, itu beberapanya di sini. Beberapa contoh metode yang sering dipakai. Ini algoritma genetika, hampir sama seperti istilah di biologi, ya benar, karena dia mengambil kebiasaan atau karakteristik dari biologi. Oke, terus simulated annealing dari molekuler kayak di kimia. Jadi simulated annealing saya nggak bisa artikan, ada pemanasan simulated aneh ya, tetap pakai istilah inilah simulated annealing. Kemudian particle swarm optimization kayak koloni serangga. End colony optimization kayak optimisasi koloni sarang semut, jadi memperhatikan perilaku semut. Fuzzy optimization, optimisasi kabur, namanya fuzzy masih kabur. Ada beberapa hal yang menyebabkan bahwa dia masih kabur tidak jelas. Kemudian metode berdasarkan jaringan neural, jaringan syaraf. Ini ada dalam sistem neurobiological. Kemudian kebanyakan dari metode ini sudah dikembangkan beberapa tahun ini dan menjadi beberapa metode yang populer yang terkenal dalam penyelesaian persoalan teknik yang kompleks. Jadi teknik seperti teknik industri, teknik mesin, mereka memakai algoritma ini juga untuk penyelesaian kasusnya. Jadi banyak yang membutuhkan hanya nilai fungsinya, bukan turunannya. Algoritma genetika itu berdasarkan prinsip pada genetika natural dan proses pencarian genetika natural, penyeleksian genetika. Kalau dulu biologi pernah belajar sedikit genetika, kurang lebih sama seperti itu. Nanti ada istilah yang namanya kromosom,
ada crossover. Nah, itu di algoritma genetika. Kemudian simulated annealing itu biasa dalam pemanasan termal, memanaskan benda padat, pemanasan besi. Jadi baik algoritma genetika dan simulated annealing itu keduanya adalah metode stokastik yang dapat digunakan untuk mencari nilai global minimum dengan nilai peluang yang tinggi dan dapat diaplikasikan kepada solusi dalam persoalan optimisasi diskrit. Sedangkan metode lainnya yaitu Particle Swarm Optimization, PSO. PSO itu biasanya dilakukan berdasarkan kebiasaan dari benda-benda hidup, dari koloni benda-benda hidup. Contohnya koloni serangga, kumpulan-kumpulan serangga, kumpulan burung, terus gerombolan dari ikan-ikan. Ikan-ikan kan ketika ada makanan dia akan bergelombol berkerumun, nah seperti itu, burung-burung juga. Terus end colony optimization sesuai namanya end si semut, jadi dia berdasarkan pada kebiasaan kerjasama antara semut-semut, koloni semut-semut yang real, yang nyata, di mana mereka akan mencari lintasan terpendek dari sarang ke sumber makanan. Semut seperti itu kan, dia akan cari shortest path, lintasan terpendek dari sarang semut ke sumber makanan. Dalam beberapa sistem prakteknya, sistem realnya, fungsi tujuan, kendala, dan desain data harusnya diketahui dalam bentuk PEGI dan term linguistik, dalam bentuk istilah linguistik. Kemudian ada fuzzy, metode optimisasi fuzzy, dikembangkan untuk beberapa contoh persoalan. Kemudian metode neural network base berdasarkan jaringan apa ya? Jaringan syaraf. Jadi persoalan itu dimodelkan dalam bentuk jaringan yang terdiri dari beberapa saraf neuron. Kemudian dikerjakan untuk menyelesaikan persoalan optimasi. Neural network based method kalau ada yang ngambil bidang komputasi, ada di bidang AI, artificial intelligence, dia belajar di situ. Sama, cuma dia lebih ke komputasi, cara buat algoritmanya sama pemrograman. Kalau kita memanfaatkan algoritma itu untuk menyelesaikan kasus optimasi. Ini gambaran dari metode-metode optimasi modern. Oke, ini saya coba cari yang Indonesia saya translate. Oke. Yang pertama ini mungkin akan saya terangkan apa yang dimaksud dengan konsep dasar. Kalau Ibu kecepatan, tolong diinterupsi ya kalau merasa terlalu cepat. Oke, saran saya walaupun tetap kuliah online, beberapa kali udah saya jelaskan, tolong di-download materi ini. Jadi saya nggak akan nunggu kalian nyatet, kita lebih save time juga. Jadi harusnya 3 SKS itu 150 menit, 2,5 jam. Kalau udah 1,5 jam ya udah cukup ya. Kan sudah waktu bersih semuanya materi gitu ya. Jadi tolong di-download, terserah mau di-save dalam satu file, atau mau di-print atau gimana. Setidaknya kamu punya materinya, jadi nggak perlu catat. Oke, konsep dasar. Jadi konsep dasar yang mengilhami timbulnya algoritma genetika. Itu adalah teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Biasa kan, udah pernah dengar pasti Charles Darwin yang mengemukakan teori evolusi. Terus algoritma genetika dia memanfaatkan prinsip proses evolusi untuk memecahkan suatu permasalahan optimasi. Dalam proses evolusi, individu akan terus-menerus mengalami perubahan gen untuk menyesuaikan dengan lingkungan hidupnya. Karena mungkin pernah baca-baca buku evolusi, misalnya kupu-kupu sampai sekarang bagaimana, evolusi makhluk hidup. Nah, jadi hanya individu-individu yang kuat yang mampu bertahan, dia terus berevolusi, berubah. Nah, itulah yang menjadi dasar adanya algoritma genetika. Jadi algoritma genetika itu adalah algoritma yang memanfaatkan proses seleksi alamiah yang dikenal dengan namanya proses evolusi. Dalam proses evolusi, individu itu secara terus-menerus mengalami perubahan gen untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi kayak konsep biologi lah di sini dipakai. Hanya individu-individu yang kuat yang mampu bertahan. Jadi yang lemah dia akan berguguran, akan mati istilahnya. Kemudian proses seleksi alamiah ini melibatkan perubahan gen yang terjadi pada individu melalui proses perkembangbiakan.
Nah, dalam proses perkembangbiakan yang menjadi proses dasar utama yaitu bagaimana mendapatkan keturunan yang lebih baik. Artinya kita berharap keturunannya terus baik. Karena yang semakin baik, yang kuat, dia yang akan mampu bertahan. Jadi kalau sama terus semuanya lemah, ya semuanya akan get out, semuanya akan hilang. Oke, algoritma genetika ditemukan oleh John Holland dan dikembangkan muridnya David Goldberg. Ini proses algoritma genetika, beberapa ilustrasinya, gambarnya si kucing ini. Ini populasi awalnya mungkin, saya nggak bisa jelasin sampai yang ke biologi, jadi kurang lebih konsepnya itu, populasi awal, ya kan, terambillah beberapa ini, yang di atas tanda panah turun ke bawah itu, ini, terus dia akan menjadi berevolusi sampai jadi populasi akhirnya. Oke, kalau pernah baca manusia ya kita ya, dari apa yang zaman prasejarah dari homo apa sampai kita berbentuk jadi manusia, ya kan? Nah, ini beberapa definisi penting. Sangat penting ketika mau menerapkan algoritma genetika, kita harus tahu istilah ini. Ada namanya genotype atau gen. Gen itu nilai yang menyatakan satuan dasar yang membentuk arti tertentu dalam satu kesatuan gen yang dinamakan kromosom. Dalam algoritma genetika, gen itu bersifat nilai biner. Ada yang tahu nilai biner itu apa? Nilai biner artinya gimana? Namanya biner. Nol dan 0 atau 1 ya, gitu ya. Salah satu ya. Kalau tidak 0 berarti 1, kalau tidak 1 berarti 0. Kalau float, kamu kalau ngambil PIK ada kan pertama-tama kuliah, saya ingat pengantar apa sih? Pengantar ilmu komputer. Namanya berubah sekarang ya, pengantar teknologi informasi. Float itu apa? Desimal. Ya, floating ya. Bukan desimal kita ngomongnya. Bentuk real ya. Kalau matematik kita bilangnya real. Terus angkanya ya. Ada yang bulat, ada yang desimal juga masuk dalam situ. Ada integer? Paham integer apa? Bulat ya. 1, 2, 3, 4 bulat. Karakter, tahu nggak karakter apa? Contoh karakter? Karakter tahu nggak? Karakter string ya. Kalau di komputasi silakan dilihat apa itu karakter string dalam bentuk huruf seperti itu ya, variabelnya. Kemudian yang namanya kombinatorial. Kombinatorial ingat nggak kalau dulu belajar ada kombinatorial, ada permutasi, ada faktorial. Nah, seperti itu. Kemudian istilah yang kedua ada alel. Alel itu nilai dari gen. Jadi gen tadi punya nilai, kita sebut namanya alel. Kemudian gabungan gen-gen, dia akan membentuk nilai tertentu. Gen-gen berkumpul, kita sebut yang namanya kromosom. Kemudian individu itu satu nilai atau keadaan yang menyatakan bahwa solusi yang mungkin dari permasalahan yang diangkat. Individu berkumpul, sekumpulan individu diproses bersama, itu disebut dengan namanya populasi. Kemudian namanya generasi. Generation, satu satuan siklus proses evolusi. Jadi kalau pernah ngambil metode simplex, harusnya udah pernah ngambil semua, saya selalu bilang ada iterasi 0, iterasi 1, iterasi 2. Nah, satu satuan siklus, iterasi itu namanya siklus, satu set pengerjaan, itu namanya generasi. Jadi kalau kita sampai 5 kali pengerjaan, terus-menerus, ya ada 5 generasi artinya. Kemudian nilai fitness. Nilai fitness itu menyatakan seberapa baik sih nilai dari suatu individunya atau solusi yang didapatkan. Itu istilahnya. Hal yang harus dilakukan dalam menggunakan algoritma genetika, yang pertama, kita harus mendefinisikan individu. Di mana individu merupakan salah satu solusi atau penyelesaian yang mungkin dari permasalahan yang diangkat. Jadi, apa sih yang mau dicari solusinya? Misalnya penempatan tempat pembuangan sampah, itu individunya TPS.
traveling salesman problem, pengangkutan barang-barang dari depot ya, dari depot ke apa sih kalau kirim barang paket tuh? Dia ngambil barang dari depot dari tempat pengiriman gitu ya, mau dikirim ke di drop lah ke depot-depot gitu. Nah, itu depot-depotnya namanya individu. Pendistribusian tabung gas LPG. Jadi dari Pertamina, dari induk itu sekian banyak mau disalurkan ke pengecer-pengecernya. Nah, itu namanya individu pengecer-pengecernya. Selanjutnya, kalau individu sudah didefinisikan, kita akan mendefinisikan yang namanya nilai fitness. Nilai fitness itu ukuran yang menyatakan individu tadi baik atau tidak. Artinya baik atau enggak sih solusi yang kita dapatkan. Jadi tidak semua solusi yang dihasilkan dari algoritma genetika itu baik. Kita harus lihat nilai fitness-nya. Apakah dia good solution or bad solution gitu. Terus kita menentukan proses pembangkitan populasi awal. Kalau di simplex itu populasi awal itu iterasi 0. Jadi hal ini biasa dilakukan dengan menggunakan pembangkitan acak atau random walk. Populasi awal itu kita lakukan dengan random walk, bilangan acak. Oke, kemudian kita akan menentukan proses seleksi yang digunakan. Kita cari proses seleksinya gimana. Kemudian ada proses perkawinan silang atau crossover, dan mutasi gen yang akan digunakan. Jadi ada tahap-tahapnya. Tidak bisa sembarang silang crossover-nya, dan nanti baru mutasi gen. Oke, pengertian individu. Nih, tolong dilihat individu. Apa sih yang dimaksud dengan individu? Harus tahu. Karena nggak bisa pakai algoritma genetikanya. Individu bisa dikatakan sama dengan kromosom. Individu bisa dikatakan sama dengan kromosom yang merupakan kumpulan dari gen. Tadi sudah sebenarnya, gen bisa bernilai biner, float, dan kombinatorial. Individu menyatakan salah satu solusi yang mungkin. Misalkan dalam TSP. TSP itu persoalan transportasi, traveling, salesman problem, pernah dijelaskan waktu prolin. Misalkan dalam TSP, individu menyatakan jalur yang ditempuh. Dan penentuan nilai maksimal dari fxy, individu menyatakan nilai xy. Jadi kalau fxy ini nilainya individunya. Contoh individu. Nah ini titiknya. Jalannya dari 1, 3. Ini kan katanya 1, 3, 5, 7. Dari 1 ke 3, 5, ke 7, ke 6, ke 4, ke 2. Nah ini semuanya. Di traveling kan tidak harus kembali ke titik awal. Pernah ngambil graf, saya pernah bilang cerita Eulerian graph dengan Hamiltonian graph. Ada yang saya bilang explorer dengan traveler. Terus ini juga individunya. Jadi individunya nyebutnya bukan kayak ini. Bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bukan. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 namanya gen. Itu gen-gennya. Individu ya ini rute yang dilalui. Sebelah kanan 1, 2, 3. 1, ke 2, ke 3, ke 6, ke 7, ke 5, ke 4. Oke? Semua titik, semua vertex itu dikunjungi. Oke? Paham individu? Artinya nanti akan ada individu yang lain, Bu. Benar. Contoh individu yang lain bisa juga 1 ke 2, 2 ke 4, 5, 6, 7, 3 boleh. Artinya akan ada banyak sekali. Semakin banyak vertex, artinya semakin banyak kombinasi individu yang terbentuk. Oke, contohnya ini. Jadi individu dia menyatakan jalur yang ditempuh. Kalau dalam kasus TSP. Nih, individu dalam algoritma genetika. Jadi satu set yang besar ini,
semua permasalahan kita namanya populasi. Udah pernah belajar waktu dulu populasi. Ada kotak-kotak gini kan? Kotak-kotak satuan yang kecil ini itu namanya gen. Jadi ini ada berapa gen? Kotak yang pertama nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 gen. Gitu ya. Gabungan dari kotak-kotak kecil itu kita sebut yang namanya kromosom. Paham? Kromosom bergabung jadilah namanya individu. Individu bergabung jadilah namanya populasi. Oke? Tahu beda gen, kromosom sama individu? Jadi si kromosom ini gabungan dari beberapa gen. Benar ya? Gen itu satuan terkecilnya. Kalau dulu belajarnya apa? Ada yang bilang sel, tapi ini beda ya. Satuan terkecil dalam genetika namanya gen. Gen bergabung jadi kromosom. Kromosom bergabung jadi individu. Beberapa individu bergabung dalam satu namanya populasi. Oke, itu. Nilai fitness. Tadi sudah dijelasin sebenarnya. Fitness itu nilai yang menyatakan baik atau tidaknya suatu solusi. Jadi yang jadi solusi individu. Tadi ini, nah ini rute-rutenya kan banyak, saya bilang tadi. Banyak sekali, dari 7 titik itu pasti banyak kombinasinya. Nah, dari yang banyak kombinasi tadi, kita akan cari solusi yang baik. Artinya, kita akan mencari yang namanya nilai fitness. Karena fitness itu menyatakan baik atau tidaknya suatu solusi. Nilai fitness yang dijadikan acuan dalam mencapai nilai optimal dalam algoritma genetika. Jadi bukan rasa-rasanya baik, karena kita punya panduan untuk mencari nilai optimal memakai nilai fitness. Algoritma genetika bertujuan mencari individu dengan nilai fitness yang paling tinggi. Nggak bisa bilang, Bu, ini kasusnya maksimum ya, jadi kita cari fitness yang tinggi. Enggak. Semua, baik max maupun min, karena optimasi kita punya 2 kasus selalu, tidak berarti dia harus selalu maksimum. Kalau optimasi kan bisa maksimum, bisa minimum, tergantung case-nya, persoalan. Jadi kalau genetika selalu mencari nilai fitness yang paling tinggi. Dalam traveling salesman problem, karena dia tujuannya mau minimalkan jarak, ya kan? Maka nilai fitness-nya adalah inversi dari jarak, kebalikan dari jarak. Nih, siklus algoritma genetika. Jadi ada populasi awal, artinya semua rute-rute tadi banyak ya ditentukan, akan kita evaluasi nilai fitness-nya. Fitness terbaik itu akan disebut namanya seleksi individu. Sudah terseleksi, akan dilakukan namanya reproduksi, kemudian perkawinan silang, crossover, dan mutasi. Dan jadilah yang namanya populasi baru. Populasi baru terus dievaluasi nilai fitness-nya. Sampai kapan stop siklusnya, sampai tidak ada perubahan lagi populasi baru. Satu set ini namanya satu siklus. Populasi awal, evaluasi fitness, seleksi individu, reproduksi, dapat populasi baru. Itu satu siklus. Lanjut lagi, evaluasi, seleksi individu, reproduksi, populasi baru itu 2 siklus, atau siklus kedua. Siklus berhenti jika populasi baru yang terbentuk pada satu siklus atau siklus sebelumnya selalu sama dengan siklus baru yang kita bentuk. Jadi stop perhitungannya. Nih, cara membangkitkan populasi awal. Jadi populasi awal itu proses membangkitkan sejumlah individu secara acak. Jadi sebenarnya ini random diacak, tapi ada caranya melalui proses tertentu. Jadi nggak bisa semau-maunya. Dilihat dari sini, syarat yang harus dipenuhi untuk menunjukkan suatu solusi harus benar-benar diperhatikan dalam membangkitkan setiap individunya. Contohnya dalam TSP, populasi ini adalah sejumlah solusi atau jalur yang dicari secara acak. Misal dalam populasi terdapat 4 individu, jadi ini 4 individu nih, saya bisa bilang ini individu 1, kan? Individu 2, individu 3, individu 4. Gabungan dari merah-merah yang saya buat ini, itulah yang disebut dengan namanya apa? Individu-individu bergabung namanya? Kromosom, No. Individu-individu bergabung namanya populasi. Oke, populasi. Angka-angka itu apa tahu nggak? Angka 2, 4, 3, 6 itu namanya apa? Gen.
gen, oke. Nah, kita belum tahu nih, nanti kalau dia gabung kayak gini nih, mungkin dia bisa kayak gini. Nah, ini namanya apa nih kalau dibuat gini? Beberapa gen menyatu itu disebut apa? Kromosom. Oke, kromosom. Nah, ini contohnya nih, populasi terdapat 4 individu, benar, ada 4 individu, 4 baris gitu aja, dengan populasi awal 7 kota. Saya terpotong ya. Oh, sorry ya, apa saya dari sini? Sorry, dari ujung sini ya. Saya tutup tadi. Nah, oke. Ada 7 kan? Jadi gennya ada 7 sebenarnya. Terus benar nggak 1, 2, 4, 3? Dari 1 ke 2, ke 4, ke 3, ke 6, ke 5, ke 7. Ya kan secara acak itu. Terus 5 ke 7, 5 ke 7, ke 4. Oh, sorry, gambar sini ya. Dari 5 ke 7, ke 4, ke 6, 2, 3, 1. Dari 7 ke 2, ada gambar lain lagi harus di sini. Jadi kalau gambar lain lagi nanti dari gambar 7 ke 2, 6, 4, 5, 1, 3. Jadi bukan sembarang. Jadi kamu tidak bisa bilang nah, gambar yang pertama ini dibuat individunya 1 ke 3, 3 ke 5. Nggak ada lintasan dari 1 ke 3, 3 dan 5. Oke, paham ya? Walaupun pencariannya acak, ya ada prosedur sesuai dengan lintasan yang dilalui. Seperti di gambar 2, tidak bisa ngomong 1, 2. Tidak ada garis yang menghubungkan vertex 1 dan vertex 2. Nah, kita seleksi. Seleksi digunakan untuk mendapatkan calon individu yang baik. Individu yang baik ya otomatis dia akan menghasilkan keturunan yang baik. Semakin tinggi nilai fitness suatu individu, maka semakin besar kemungkinannya terpilih. Seleksi dapat digunakan menggunakan 2 macam teknik. Bisa pakai mesin roulette, bisa pakai turnamen. Nggak mau pusing, sekarang kita punya Excel. Pakai random. Oke? Pakai random number di Excel, bisa bangkitkan acak. Jadi acaknya itu pakai aturan, nggak bisa suka-suka saya, acaklah terserahlah angka berapapun. Tuh. Nah, ini seleksi dengan mesin roulette wheel kalau yang punya aplikasi arisan, orang suka putar-putar arisan. Nah, misalnya Lucky Wheel, itu kan udah banyak tuh di Android atau di App Store bisa di-download. Oke, nah ini kita pilih pakai mesin terpilih. Pernah ada yang coba? Pernah melihat Lucky Wheel? Orang-orang suka beli kalau di sosmed pakai giveaway. Jadi nggak ada lagi sih yang nguncang-nguncang pakai kertas digulung-gulung, dibolongin, dikeluarin siapa yang terpilih. Nggak lagi kan? Pakai aplikasi udah mulai dimasuk-masukin namanya, diputer rodanya, nah dapatlah acaknya. Pernah lihat yang Lucky Wheel? Pernah, Bu. Yang nanti kan dimasukin ini nggak sembarang kan? Jadi lihat aja kalau individunya 5, ini benernya ada 5 part di sini ya. Kok besar kecilnya beda Bu ya? Nah, karena dari sini. Jadi ada namanya PI. PI itu FI dibagi sigma J sampai I sampai N FJ. Nanti akan dicari hitungannya. Nilai fitnessnya dapat misalnya individu 1 10%. 25, 40, 15, 10. Jadi sesuai persennya lah, persen gambar-gambar ini. Nanti dia akan otomatis. Jadi yang terpilih itu yang mana sebenarnya? Katanya tadi nilai fitness terbaik, harusnya individu yang ketiga yang terpilih. Nanti dia random dulu. Nanti saya kasih contoh-contoh kasusnya. Nah, sudah seleksi, ada namanya crossover. Crossover itu kawin silang, pindah silang. Ada boleh pindah silang, ada kawin silang. Pindah silang, cocoknya sih pindah silang. Crossover itu merupakan salah satu operator dalam algoritma genetika yang melibatkan 2 induk untuk menghasilkan keturunan yang baru. Jadi kalau mau crossover harus pakai pertukaran gen antara 2 induk. Kita lakukan pertukaran gen dari 2 induk secara acak. Oke, macam-macam crossover yang digunakan, bisa pertukaran gen secara langsung, bisa pertukaran gen secara aritmatika.
Proses crossover dilakukan pada tiap individu dengan probabilitas crossover yang ditentukan. Jadi ini ada induk 1, induk 2, kita random. Apa sih arti random dalam kurung siku 0,1? Artinya akan dibangkitkan bilangan acak dari 0 sampai 1. Karena bentuknya bilangan real, artinya nanti ada contohnya 0,0058 misalnya, 0,8276, 0,31456. Nah, itu random di sini. Dalam interval 0 ada 1. Mungkin nggak, Bu, 0? Mungkin, karena ini interval tutup. Mungkin nggak 1? Mungkin. Yang tidak pernah terjadi, bilangan negatif dalam interval ini, dan tidak pernah terjadi 1,00, apalagi 2, 3. Karena batas atasnya 1, batas bawahnya 0. Kalau kita sudah dapat bilangan acaknya, jadi kan proses crossover itu dilakukan pada tiap individu. Oke, dengan probabilitas crossover yang dilakukan. Jadi kita lihat probabilitas crossover-nya. Kalau nilai P yang dipilih lebih kecil dari probabilitasnya, maka kita lakukan crossover. Jika dia tidak lebih kecil, maka iterasinya selesai. Nih, crossover. Ada 2 cara tadi kan? Bisa pertukaran langsung, bisa secara aritmatika. Ini pertukaran langsung. Satu set dari kiri ke kanan, ini namanya apa? Individu kromosom gen, apa namanya ini? Saya kayak baca tulisan 11001111. Ini namanya apa? Gen. Oh, sorry. Satu lingkaran itu gen, oke. Satu set ini namanya apa? Individu. Oke. Jangan salah-salah lagi. Apa namanya satu set ini semuanya? Individu. Individu ya. Satu rangkaian buletan ini dari kiri ke kanan namanya individu. Lingkaran-lingkaran kecil ini namanya gen. Oke. Contoh yang pertama dulu nih. Saya kasih contoh yang pertama dulu. Ditentukan. Dari mana sih penentuan probabilitas crossover ini dari kita? Kita tentukan probabilitas crossover-nya 0,9. Kita cari random number, kita bilangan acak, dapatnya P-nya 0,7. 0,7 apakah lebih besar atau lebih kecil daripada 0,9? Lebih kecil. Lebih kecil. Oke, lebih kecil kan? Karena dia lebih kecil, maka akan dilakukan yang namanya crossover. Nah, crossover-nya kapan ditukar? Nanti dikasih tahu ini, dibaginya. Lihat ini. 1 dengan 1 mau dibolak-balik ya. Lihat atas bawah ya. 1-1 ya tetap. 1-1 tetap. 0-0. Nih, ada 0, ada 1. Diubah jadi 1-0. Paham? Jadi dipotong dari sini. Dikasih garis-garis putus hijau ini. 1-0. Jadinya 0-1. 1-1, mantap kan? Itu crossover-nya. Oke. Contoh yang kedua. Nilai P-nya didapat dari random number-nya 0,95. Ternyata dia lebih besar daripada 0,9. Stop. Tidak terjadi crossover. Makanya tidak ada pertukarannya. 0,35. Kecil dari 0,9. Artinya ada crossover. 1-1 mantap. 1-0 jadi 0-1. 0-1 jadi 1-0. 0-0 tetap. 1-0. Bu, kenapa yang ini tidak diganti ya, Bu? Ini 01, ini 01. Nah, nanti ada nilai fitness yang didapat di sini. Nanti ke contoh kasus ya. Ini cuma nunjukin bagaimana cara pertukaran langsung. Jadi pertukaran langsung tuh atas tukar bawah, bawah tukar atas, gitu aja. Nanti saya kasih tahu, kenapa Bu ini cuma 4 ya Bu? Ini cuma 4. Kenapa ini cuma 3? Kenapa ini cuma 2? Kenapa nggak hijaunya dilebarin? Kenapa yang lebar tuh kenapa nggak disempitin? Jadi contoh pertukaran langsung dulu, pengantarnya dulu. Kalau 0,65, dia kecil nih dari 0,9. Oke, lakukan crossover. 1-1. Nah, kenapa enggak dari sini ya, Bu? Ini kan 0,1, Bu. 1-0 lah di sini. Nah, nanti ada kenapa. Kenapa dia cuma ngambil 2 di sini. Oke, sampai sini pertukaran secara langsung. Ada pertanyaan enggak? Ada yang bingung? Oke, nanti dibaca-baca lagi. Sebenarnya nggak harus dari saya semua materinya ya. Di YouTube udah banyak kan.
Yang expert silakan dilihat. Nah, sekarang yang cara kedua, tadi pertukaran secara langsung, ini namanya pertukaran secara aritmatika. Ini udah ada angkanya nih. Kalau ini nilainya namanya apa nih? Kalau nilainya cuma 1001, nilainya berkarakteristik apa namanya? Tipenya apa? Bina. Sip, biner. Kalau ini namanya apa nih? Float. Floating. Oke, float. Jadi, ini pertukaran secara aritmatika. Dapat nih random number-nya ya, R-nya 0,4. Oke. Jadi 1,2 dengan 2 ini mau ditukar nih. Kalau aritmatika, ini yang mau ditukar. Ini tetap. Saya buat centangnya tetap. Dapat R-nya 0,4. R ini dari random number. Nanti kita kasih lihat contohnya. 0,4 jadinya 0,4 kali 0,2. Benar ya? 0,4 kali 0,2. Sisa 0,4 berapa? 1 kan totalnya itu. Probabilitas tuh. Sisa 0,4 berarti 0,6. Nih saya buat nih. Biar gak pusing. Nah. Ya kan? Baru kali ini yang 1. 0,08 tambah 0,66 ya. Jadi 0,68. Yang kedua. 0,4 kali yang bawah 1. Sisa 0,4 berarti 0,6 kan? 0,6 kalikan 0,2. 0,52. Jadi 0,68 di rounding jadi 0,7. 0,52 di rounding jadi 0,5. Totalnya tetap ini kan 0,2 tambah 1, 1,2. 0,7 tambah 0,5 tetap 1,2. Oke, yang kedua. 0,4 kali 1,5. Sisanya 0,4 berarti 0,6 ya. 0,6 kali 1. Dapatnya 1,2. 0,6 tambah 0,6. 1,2 benar. 0,4 kali yang di bawah 1. Sisanya 0,6 kali 1,5. 0,9 tambah 0,4. 1,3. Oke, pas ya. 1,3. Kenapa nggak tulis Bu 0,68, 0,52? Kita samakan. Kalau di satu angka belakang koma, semuanya satu angka aja. Sebenarnya ini kalau saya buat 0,68, 0,52, kalau ditotali kan cuma 1,2, sama saja. Cuma ini satu angka, satu angka, jadi sama aja dibulatkan. Ini contoh pertukaran secara aritmatika. Kalau angkanya, tipe datanya, tipe gennya itu bernilai float. Banyak cara, tergantung mau yang dipakai yang di mana. Paling gampang kalau saya ya pertukaran secara langsung. Oke, terus ada namanya mutasi gen. Mutasi gen itu operator yang menukar nilai gen dengan nilai inversinya. Yang nuker tadi. Jadi misal gennya nilainya 0, dia akan jadi 1. Setiap individu akan mengalami mutasi gen dengan probabilitas mutasi yang ditentukan. Pasti sudah ditentukan probabilitasnya. Mutasi dilakukan dengan memberikan nilai inversi atau menggeser nilai gen pada gen yang terpilih untuk dimutasikan. Jadi kan ada individu nih, kita ambil nilai P secara random dari 0 sampai 1. Kalau nilai P-nya lebih kecil dari probabilitas mutasinya, maka R-nya itu adalah random. Bilangan acaknya R. Jadi generasi R yang akan dimutasi. Kalau dia tidak lebih kecil, selesai. Tuh. Nih, mutasi gen. Ini gennya. 1, 0. Ini kalau gennya kan 1. Gen kedua 0. Gen ketiga 0. Gen keempat 1. Gen kelima 1. Satu set namanya individu. Nah, ketika dicari bilangan randomnya 2 nih. Berarti ini gen pertama tetap 1. Yang kedua 0 itu akan diubah menjadi 1. 011 tetap ditulis. Contoh lain. 1,2, 0,2 terus ini. Dapat bilangan random, oh sorry ya, ini ganti R kecil ya, biar sama aja. Bilangan yang kedua, gen yang kedua. Ini kan namanya gen ke-1, 2, 3, 4, 5. Ini gen kedua.
Ini apa? Kita punya namanya epsilon kalau khusus untuk data floating. Jadi 0,2, kalau tadi enak 0 diganti jadi 1, 1 diganti jadi 0. Kalau data float seperti ini, apakah jadi 0? Tidak. Dia punya epsilon yang ditentukan, jadi 0,2 ditambah ya. Jadi 0, ini kan mantap 1,2. 0,2 tambah 0,1 jadi 0,3, 1,5 tetap, 1,2 tetap, 0,2 tetap. Tuh ya. Jadi sampai sini dulu, ada pertanyaan nggak? Mutasi, crossover, fitness. Jadi fitness urutannya gini. Oke, ini istilah dasarnya. Cari nilai fitness, seleksi, dan seleksi pakai ya mesin roulette gitu, baru crossover, dan terakhir dia mutasi. Sudah pindah silang, sudah di crossover, baru dia bermutasi. Sampai situ dulu ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan? Ada yang perlu diulang? Untuk yang R itu bilangan randomnya itu urutan ininya Bu ya? Urutan pas kita nanti ngambil bilangan acak. Kalau randomnya 3, berarti ngulangnya yang di 3. Ngulangnya pertukarannya di yang gen ketiga. Dapat R-nya 4, pertukarannya di gen keempat. Besok, materi besok saya liatin cara cari random-random. Jadi nyari random itu, ini kan enak nih, kasusnya cuma dikit nih, 5 gen. Nanti saya kasih lihat contoh skripsi bimbingan saya yang pakai algoritma genetika misalnya nanti. Nanti kamu lihat banyaknya gitu. Jadi tidak bisa, suka-suka lah Bu, 2 terus. Tidak bisa, namanya tidak acak itu namanya. Kenapa kelihatan tidak, kan nggak ada yang tahu Bu. Dia tidak ada yang tahu, tapi data kamu nanti kelihatan bias. Siklusnya tidak berubah-ubah. Mandek di 2 itu terus misalnya. Sudah lah Bu, yang 1 aja, nggak usah pakai random. Nggak bisa, nanti akan kelihatan jelek pas perhitungannya. Ada pertanyaan lagi? Kalau Excel paling enak, kalau enggak ya pakai tadi, roulette wheel tadi. Excel lah paling enak, semua punya Excel. Ada cara ngambil bilangan acak random gitu kan. Jadi kalau saya ngacak, beda dong dengan kamu yang ngacak hasilnya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, lanjut. Hal yang penting yang harus diketahui dalam pemakaian algoritma genetika. Jadi algoritma genetika itu dikembangkan dari proses pencarian solusi menggunakan pencarian acak. Artinya kita kerja sama-sama. Saya dan Yosari kerja sama-sama, data kami sama dari awal, tapi tidak mungkin random number-nya bisa sama. Dari 10 kali acak, ya mungkinlah ada sama lah beberapa kali. Tidak mungkin 10-10-nya sama. Logikanya seperti itu. Jadi nanti solusi akhirnya akan beda, Bu. Solusi akhir mungkin akan beda, tapi nilai optimal pasti akan sama. Gitu. Jadi mungkin saya perlu 10 siklus sampai dapat solusi optimal. Dengan bilangan acak yang dilakukan oleh Yosari, mungkin dia cuma 8. Nanti oleh Abdi mungkin cuma 6. Gitu ya. Jadi terlihat pada proses pembangkitan populasi awal yang menyatakan sekumpulan solusi yang dipilih secara acak. Berikutnya, pencarian dilakukan berdasarkan proses teori genetika yang memperhatikan pemikiran bagaimana memperoleh individu yang baik, sehingga dalam proses evolusi diharapkan diperoleh individu yang baik. Contoh proses algoritma searching, nah nanti searching di sini. Ya, paling tinggi lah nanti dapat nilai optimalnya. Oke, bilang acaknya. Nah, bisa juga sih genetika dipakai untuk mencari maksimal nilai fungsi ini. E pangkat min 2x kali sin 3x. Jadi apa? Individu menyatakan nilai x. Kan kita nggak tahu x-nya berapapun. Dalam mendefinisikan nilai x sebagai individu. X-nya bisa biner, bisa float. Pada genetika dasar ya, kalau dasar, yang mau dasar paling simpel itu pakai biner. Jadi kalau digambarkan fungsi ini, pakai GeoGebra juga bisa ya. Pakai manual, istilah kasarnya oke, masukin X-nya 0,
Masukkan X-nya 0,2, cari titiknya gitu ya. Ini gambarnya. Terlihat dari interval X-nya dari 0 sampai 1. 0 kecil dari X kecil dari 1. Sampai sini aja sih. Dekat ya. Jadi ada 8 bit biner. Kalau tuh 2, 3, 4, 5, 6, 8. Nah, ini artinya 0, 1 artinya 1. Nah, ini pakai bilangan biner. Jadi individu dinyatakan dalam 8 gen biner dengan batas 0 sampai 1. 1 bit setara dengan 2 pangkat min 8. Jadi, nih, 1001 nih. 2 pangkat 8 berapa sih? 256 ya? 2 pangkat 532, 2 pangkat 664, 2 pangkat 7128, 2 pangkat 8, oke, 256. Jadi 2 pangkat min 8 artinya 1/2 pangkat 8. 1/256, makanya ini per 256. Oke, terus dari mana Bu ini contohnya? Ini contoh perhitungan ya. Gini ya. Saya buat 1, 2, 3, 2, 3. Ini ada 8. Jadi 1/2 pangkat 8, 1/256. Ini dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, sorry ya, Anda rapi, 2 pangkat 6, ini 2 pangkat 7. 1 kali 2 pangkat 7, 128. 1 kali 28. 0 kali 2 pangkat 6, 0 kali 2 pangkat 5, 0 kali 2 pangkat 4, tambah 1 kali 2 pangkat 3, 1 kali 8. 0 kali 2 pangkat 2, tambah 0 kali 2 pangkat 1, tambah 1 kali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 kan 1, 1 kali 1, 1. Ini, bagi 256. Oke, cara mencari nilai fitness. Kalau dia biner. Terus ini, individu yang kedua ini. Pangkat berapa nih? Dari sini kan? 7, 6, 5. Benar nggak? 2 pangkat 5. 1 kali 2 pangkat 5, 32. Pangkat 4, 16. 32, 2 pangkat 2, 4. Baru bagi 256. Dapat ini. Individu yang ketiga. Jadi kalau ada 100 individu, ya cari 100 kali. Bantuan Excel yang paling gampang. Jadi pangkat 7, pangkat 6. 1 pangkat kali 2 pangkat 6, 64. 2 pangkat 5, 2 pangkat 4. 1 kali 2 pangkat 4, 16. 5, 4, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 2 pangkat 1, 2. Tambahan kan komutatif ya. Nah, oke. Ini dapat nilai fitness nih. Nilai fitness itu akan dicari yang paling maksimum. Siapa? 0,53 ini nilai fitness maksimum. Jadi 100 ini yang akan jadinya. Oke, ini contoh individu. Nah, dibangkitkan populasi. Nah, ini contohnya ya. Contoh aja. Jadi membangkitkan sejumlah individu. Jadi ada satu populasi, set, satu kelompok. Ada 10 individu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada 10 individu. Oke, dibangkitkan 10 individu dengan 8 gen biner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, nah ini 8 ya, 8 gen biner. Dibangkitkan secara acak. Ini diacak nih. Bu, tentukan 101, iya secara acak. Pakai random. Jadi, nggak boleh Bu kayak ini. Boleh. Ini kan bukan acak, sayangnya bisa-bisa saya buatnya. Gitu kan? Boleh. Oke, belakang bilangan acak, dihitung nilai fitnessnya dapatnya ini. Hitung ulang lagi, kan siklus-siklusnya terus, nanti akan terlihat dari kasus ya, baru paham. Nih, yang terakhir, cari nilai yang paling maksimum, ada yang di kuning highlight ini. Jadi inilah individu yang maksimum.
Seleksi. Tadi sama ya, ini saya ngambilnya. Jadi seleksi pakai roulette wheel. Bisa pakai competition, turnamen. Untuk apa? Cari fitness individu yang mendapat luas bagian besar. Jadi kalau fitness yang paling besar, berarti dia yang dapat part ini yang paling besar. Terus di crossover sama kayak tadi. Crossover, ini individunya 0,3968. Jadi ada di sini tengah-tengah nilai fitnessnya. Nah, di crossover juga ditukar. Nah, ditukar. Tidak semua pasangan induk mengalami crossover. Banyaknya pasangan induk yang mengalami crossover ditentukan oleh nilai probabilitas. Nanti kita lihat nilai probabilitasnya berapa. Bisa mutasi gen, tinggal nanti dimutasi. Ini contoh gimana crossover, gimana mutasi. Nanti saya kasih lihat, nah ini ya, banyak ini. Ini random, dapat fitness, diulang lagi fitnessnya ini. Ini sama nih, ini generasi ke-1 beres. Kerjakan lagi generasi kedua, ada 2 nih nilai terbaiknya. Di rounding lagi, dapatnya 3. 4 ya, sorry. Di rounding lagi 0,43060 ya. Nah, tidak berubah-ubah ya, kamu lihat ya. 0,4360 terus ya. Sampai kapan Bu algoritma genetika yang selesai? At least sampai tambah kalau diulang lagi ini kan 4 nih. 4 yang terbaik ya. Ini juga 4. Udah nggak berubah-ubah lagi, udah stop. Gitu ya. Dari yang pertama kan 1, jadi kedua, ada 2 kan individu terbaiknya. Terus di generasi ketiga dia nggak 3 tapi 4. Di generasi keempatnya 4 juga. Jadi proses genetikanya selesai. Nah, ini juga bisa nanti cara pakai. Ini gambarnya nggak bisa pakai manual kalau gambarnya sudah. Bisa pakai genetika nantinya. Berapa sih nilai fx maksimumnya? Oke, ini pakai softwarenya, gambar. Nah, dapatlah ini. Nah, 3,5571. Oke. Cari crossover, baru mutasi. Nah, hasil genetika ini terlihat nih. 3,51. Generasi kedua dapat 1. Contoh ya, generasi ketiga 1 semua ya, Bu. Nilainya 3,67, 3,68. Semakin besar ya. Harusnya gitu. Semakin banyak generasinya, nilai fitness yang diperoleh harusnya semakin besar. Kalau sudah tidak menunjukkan kebesaran atau perbedaan nilai lagi, ya udah stop. Gitu. Ini bisa juga dipakai untuk mencari kata secara acak. Dari kata ini. Jadi kalau apa yang namanya caption yang suka muncul kalau kita buka software, dia nulisnya kabur-kabur, biasanya ada cache. Kita suruh type ulang di sini. Kalau nggak kelihatan, kita bangkitkan lagi kan, nanti dia berubah lah, tulisannya jadi kode lah, kita ketik lagi kode. Nah, pembangkitan itu ya salah satu algoritmanya pakai genetika. Yang nyatakan bahwa kita bukan robot, biasanya kita masuk situs gitu kan, ketik. Nah, itulah. Nih. Sama untuk huruf juga bisa. Nomor urut alfabet. Kerjanya juga sama, diurutkan jadi hurufnya. Nih. Ini kan huruf pertama jadi 1. Cari perbedaannya. G itu huruf ke-7. H itu huruf ke-8. Q 19. E 17. Nah, gitu. Nah, tanya. Nah, dibangkitkan ulang kan, ngacak-ngacak huruf ini. Terus kalau pakai algoritma, dapat nilai fitness yang paling bagus di 127. Nah, ini crossover. Disilang, seleksi. Jadi pertama itu cari fitness, sudah diseleksi di crossover. Kalau sudah di crossover, baru dimutasi.
Nah, cari terus nanti dia run habis. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan sampai sini? Kira-kira ini akan dipelajari 1 semester ke depan? Silakan dipikir lanjut atau drop. Nah, gitu aja ya. Ini mata kuliah pilihan. Saya selalu bilang berkali-kali, namanya pilihan seperti makanan yang kamu pilih, cari yang enak buat kalian, yang menguntungkan, yang bisa mendapatkan nilai bagus dan yakin. Itu aja. Kalau kira-kira bakal mati, tambahkan jelek IPK, nambah jelek nilai, buang, drop. Bukan wajib, jadi nggak wajib kita ambil. Nah, ini sebenarnya akan saya jelasin nanti besok ya. Nah, ini contoh kasus. Kalau tadi kan masih kurang nyambung, apa sih? Nah, ini kasusnya. Salah satu contoh kasus dari mahasiswa bimbingan saya, jarak antar TPS. Tempat buang sampah tuh loh, jarak-jaraknya. Ini pakai genetika, ini sepintas. Sudah keluar belum PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Nah, ini lebih real ketimbang yang tadi si huruf Basuki lah, si angka 11. Ini saya akan melihatkan ini. Nanti dari data ini, mana sih yang disebut dengan populasinya, individunya gimana. Nah, dari angka-angka ini, angka yang jarak tadi, kita akan bentuk ke dalam bilangan biner. Nih, saya akan bantu gimana cara buat binernya. Bukan suka-suka, ya kan? Nah, ini udah kan angkanya udah dalam bentuk biner nih, 1 atau 0. Terus gimana sih cari nilai fitness nih? Saya akan jelasin gimana cari nilai fitness. Nih dapat nilai fitness nih. Udah fitness ngapain? Seleksi. Udah diseleksi, nah, terus nanti tahapnya. Nah, ini pakai bilangan acak di Excel. Ini saya liatin. Terus sudah diseleksi, terus kerja, baru crossover. Pakai bilangan acak lagi ini di crossover. Mana yang terpilih? Tidak bisa suka-suka nih. Sudah terpilih baru crossover nih. Dibedain kan, ya biru bertukar dengan yang warna kuning. Nah, ini bayangannya untuk besok. Lebih mendalam ke genetika. Oke. Ini bayangan yang akan dipelajarin 1 semester ke depan. Di saya yang paling banyak sih tentang metodenya sebelum MIT. Nanti ke optimasi modern, ke sistemnya lebih banyak di Bu Fitri. Jadi saya nanti ngajari si swarm optimization, and colony, dan sebagainya.